Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Minang. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, Nang apa kabar? Sehat Inang. Inang? Kabar sehat. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ibadah, mari persiapkan hatimu. Kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Kita sapa sekali lagi anak sekolah minggu Inang ya. Yuk. Ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, Allahku besar. Yes, yes, yes. Oke, siap memuji Tuhan adik-adik? Siap Inang. Tuh Oke. anak-anak sekolah minggu sudah pada siap-siap Inang semua tuh. Iya. Kita panggil Ayo. Laskar Kristus Inang bangkit berdiri ya. Ya. Laskar Kristus. Yeay. Iya. Oke, angkat tangannya yuk. Kita panggil Iya. abang parmusik kita. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3, musik. Iya. Kita mau bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Yang semangat, semua anak sekolah minggu harus semangat karena Tuhan kita senang untuk dipuji. Kita nyanyikan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan persibatannya yuk. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, merlasi roha, merlasi roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, merlasi roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Ayo tepuk tangannya lagi yuk. Ya, Bersukacita, semangat. puji Tuhan. Iya, karena kita akan bernyanyi. Tuhan cinta semua anak. Yang semangat ya anak ya. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Ya, yang semangat. Tepuk tangannya di atas kepala. Kita nyanyikan Yesus pokok dan kita Ya, cabangnya. anak-anak sekolah minggu pasti semua tahu ya, Yesus pokok ya. Yang semangat. Pokok dan kitalah cabangnya, tinggallah di dalamnya.
semangat semua ya Nang ya. Biarpun capek ya Dang, tapi yang namanya memuji Tuhan harus sukacita dan harus semangat. Iya, Oke. adik-adik kami sekolah minggu, ayo kita duduk karena Iya. kita mau masuk. Tapi ada loh Inang yang ulang tahun. Iya. Inang lupa ya. Iya, Ada yang ulang sengaja loh tahun. Inang. Iya. Sengaja, biar anak-anak sekolah minggu, kok nggak ada ucapan ulang tahun. Tapi mari Nang, Ayo kita Nang. undang anak-anak sekolah minggu kita Oke. untuk bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Orang tua juga, opung kalau ada di sampingnya boleh bangkit berdiri Nang ya. Kita akan Iya. doakan, kita akan ucapkan selamat hari Minggu. Ya. Selamat ulang tahun juga. Oke, 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Amin. silakan duduk kembali ya. Nah, kita duduk yang rapi karena kita akan bernyanyi. Buka buku nyanyiannya nomor 549 ayat 1. Walaupun aku anak kecil, kepada Yesus aku pergi. Hanyalah Dia ku turuti, sampai ke surga aku nanti. Sambutlah aku ya Tuhanku, tiada kuasa dan kuatku, pakai hidupku, terimalah kemuliaan Kau selamanya. Kita akan berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami hingga saat ini. Biarlah Tuhan juga yang menjaga kami setiap hari. Inilah ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi kepala ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesai juga nanti Tuhan. Kami juga percaya kepada Tuhan buat anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu kami semuanya Tuhan jaga, Tuhan berkati. Jika ada anak-anak kami hari ini Tuhan yang kurang sehat, kami Tuhan minta lawatan-Mu, biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan buat mereka. Bahkan orang tua kami Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kami semua panjang umur. Untuk ibadah kami ini juga Tuhan kami percaya, Tuhan pakai kami lebih lagi, Tuhan lebih baik. Tuhan yang memberkati Inang Perhaladu semua yang bertugas hari ini. Ampunilah kami Tuhan orang berdosa ini, biarlah kami Tuhan layak mendapat berkat-Mu selanjutnya. Terimalah doa kami ini Tuhan, dalam anak-Mu Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Pertama sekali, adik-adik harus mempersiapkan hati dan pikirannya, persiapkan buku nyanyian, Alkitab, dan jangan lupa siapkan persembahanmu. Kita mau bernyanyi dari buku nyanyian nomor 41 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nanti ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Menyambut
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita buka katekismus kita, hukum Taurat Tuhan. Di minggu ini diambil dari titah ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat Tuhan, titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan titahnya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat 1, semua bangkit berdiri. Benar, banyak tempat di perjamuan raya. Engkau, hai orang berdosa, percayalah padanya. Allah memanggilmu, datang ke perjamuannya. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita memohon pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 403 ayat 1. Ku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu
Anak-anak sekolah minggu, epistel atau firman Tuhan. Ayat bulanan kita di bulan ini tertulis di dalam Hesekiel 34 ayat 23. Hesekiel pasal 34 ayat 23, Amang bacakan. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 40 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 44 ayat 1, semua bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk, kita dengarkan warta anak sekolah minggu. Kita dengarkan warta sekolah minggu 5 Desember 2021. Yang pertama, seperti biasa kita masih beribadah online. Untuk itu Tante berharap yang anak-anak sekolah minggu yang mengadakan ibadah di weeknya masing-masing, harap selalu prokes ya Dek ya. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Yang kedua, untuk adik-adik kami kelas 6, supaya tetap menghafal yang pertama, ayat bulanan. Yang kedua, tita pertama sampai tita yang ke-10 beserta maksudnya. Dan yang ketiga, doa Bapak kami. Nanti itu bekalmu untuk masuk ke remaja. Karena ini sudah bulan 12 ya Dek ya. Jadi Tante harap dihafal ya Dek ya. Itu aja warta sekolah minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi nomor 40 ayat 1 sampai ayat yang kedua.
Buat adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya ambil sikap yang baik, duduk yang baik, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, hingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami guru-guru sekolah minggu di gereja ini Tuhan, untuk melakukan ibadah kami. Untuk itu kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyapa kami dengan kasih setia-Mu. Bukakan hati pikiran kami dan juga telinga kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan Alkitab kita, khotbah kita, firman Tuhan pada Minggu Advent kedua hari ini, yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita membacanya bersama-sama. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, Inang mau bertanya dulu. Kalau opung datang dari kampung, atau keluarga kita mau berkunjung ke rumah kita, entah itu dari mana ya kan, tapi sudah ada pemberitahuan. Apa yang dilakukan oleh bapak sama mama kita di rumah? Yang pertama, pastinya mama bapak akan menyuruh adik-adik sekolah minggu yang bersih mandi ya, sapu rumah ya, opung mau datang, tulang mau datang, nemboru mau datang, tante mau datang, katanya kan. Yang bersih mandi, jangan ada yang kotor-kotor, jangan ada yang ingus-ingusan katanya. Baru yang kedua, kita masak apa ya? Ada yang menawarkan, mak kita masak sesuatu yang enak lah. Contohnya motong ayam, contoh kan, bikin kue atau beli buah dan lain sebagainya. Yang pasti kalau saudara kita datang ke rumah kita sudah ada pemberitahuan terlebih dahulu, berarti kita pun di rumah mempersiapkan segala sesuatunya ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh kalau diberitahukan presiden kita mau datang loh, kemana? Ke Batam. Semua orang pasti bersuka cita ya kan. Kapan? Di mana tempatnya? Jam berapa? Bulan berapa? Pertanyaan itu selalu ada. Ayo kita ikut yuk. Anak-anak sekolah minggu pasti mengingatkan bapak mamanya, mak, presiden kita mau datang loh. Kemana? Ya ke Batam lah, kemana? Contohnya ke Barelang ya kan. Ayo mak ke sana yuk.
Jam berapa? Jam 10 pagi. Belum lagi jam 10 pagi, masih jam 6 pagi. Udah berduyun-duyung orang berangkat ke Barelang kan contohnya. Itu. Apa yang mau dipersiapkan? Ayo makan, bawa makanan yuk. Beli jajan yuk. Semua aparat-aparat pemerintah juga mempersiapkan ya keamanannya. Baru jalan-jalan dibersihkan, dibuat asri, ya kan? Itu persiapan yang dilakukan untuk menyambut seorang pemimpin di negara kita ini. Persoalannya sekarang melalui firman Tuhan kita sudah sampai ke apen kedua. Ya. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangan Yesus Kristus. Apa yang harus kita persiapkan? Tadi datang tulangnya, datang opungnya, datang tantenan borunya ya kan? Datang presiden kita buat begitu megah, begitu mewah, begitu istimewa penyambutan kita. Sekarang Yesus mau datang. Apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak sekolah minggu? Itu dia. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita untuk bertobat. Kenapa disuruh bertobat? Iya, bagi orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, yang berkata kasar, yang berkelakuan tidak baik, yang bersikap tidak baik. Karena Yesus itu datang sebagai hakim, sebagai penyelamat. Siapa yang harus diselamatkan? Pastinya orang-orang percaya. Berarti orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Apa sanksinya? Dihukum dong, ya kan? Siapa mau dihukum? Ayo tunjuk tangan. Adik-adik sekolah minggu. Enggak ada yang mau dihukum. Terima kasihlah untuk anak-anak sekolah minggu Mahanaim. Tidak ada yang mau dihukum ya. Tapi kita diberi waktu kesempatan pada saat ini. Yang suka berbohong jangan lagi berbohong. Yang suka ngambil-ngambil uang mamaknya 1.000, 2.000 perak jangan lagi, ayo bertobat. Yang suka malas-malasan tidak mau belajar, ayo sebentar lagi ujian. Persiapkan dirimu, belajar yang baik. Yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, ayo sekarang berubah, bertobat. Dengarkan orang tuamu karena apa? Ingat, titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Iya, orang tua kita itu perlu dihormati, perlu dihargai. Jangan suka melawan. Kalau disuruh belajar, enggak mau. Ayo kamu ke sekolah, malas. Ayo cuci dulu piring, malas mak, nanti ntar lagi. Gara-gara main HP. Jadi anak-anak sekolah minggu harus bertobat, ya. Berubahlah. Bukan menjadi Power Ranger dong. Menjadi anak yang lebih baik lagi. Itu caranya kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, sekalipun kita tidak mengadakan perayaan Natal, tetapi tidak mengurangi sukacita anak-anak sekolah minggu di rumah. Kita bisa Natalan di rumah ya. Kita bisa bersukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Dengan hidup yang sederhana, ala kadarnya, tidak perlu. Dulu waktu sebelum COVID, katanya sama emaknya, mak sepatuku harus ada lampu-lampunya. Iya, bisa. Bilang sama mama ya, belikan mak sepatuku yang ada lampu-lampunya. Bisa, karena kita kan tahun depan harus bertemu lagi di sekolah minggu. Dipakai nanti di situ ya kan. Mak, celanaku harus celana panjang, celana li.
ayo bilang sama mama, ya kan, biar dibelikan. Karena itu tidak salah. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu, Yohanes Pembaptis menyatakan ada suara yang menyerukan, yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Jadi adik-adik sekolah minggu menjadi utusan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan bagi Tuhan. Dengan sikap yang baik, perbuatan yang baik, dan semua hidupmu itu menjadi seorang yang turut, yang taat, dan yang setia melakukan perintah Tuhan. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, Inang bertanya dulu ya, siapa yang belum dibaptis? Siapa yang belum dibawa mamanya bapaknya ke gereja untuk dibaptis? Karena Yohanes Pembaptis mengatakan kepada semua orang, bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis katanya. Ingatkan mama bapak, tanya dulu, mak, pak, aku sudah dibaptis tidak? Kalau kata mama bapak, belum, ayo dong, bawa aku ke gereja dibaptis. Karena seseorang yang dibaptis itu sudah dimateraikan, sudah disahkan menjadi pewaris kerajaan sorga. Itu jadi sangat pentingnya. Bilang sama mama bapak, mak bawa aku untuk dibaptis di gereja. Kalau kata mama, untuk apa? Gak ada uangku katanya. Tidak perlu uang bilang. Tidak perlu uang untuk membaptis saya bilang. Yang perlu apa? Kesediaan mama, kesediaan bapak, hati yang penuh iman, hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, membawa kamu untuk dibaptis dengan tujuan menjadikan kamu sebagai pewaris kerajaan surga. Jadi kalau Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah, berikan dirimu untuk dibaptis katanya, karena ternyata orang-orang yang di sekeliling Yohanes Pembaptis itu banyak yang hanya mengikut saja, yang hanya melihat-lihat apa yang harus dilakukan Yohanes ini ya. Karena sangat mengherankan bagi mereka, Yohanes Pembaptis itu bajunya terbuat dari apa? Tahu adik-adik sekolah minggu? Bulu unta. Makanannya apa? Madu hutan, belalang. Siapa di sini memakan belalang? Ada enggak? Enggak ada. Ketahui anak-anak sekolah minggu di rumah. Masa ada belalang makanan orang? Nasi dong. Ya. Madu hutan pastinya kita pernah meminumnya, ya kan? Tapi itulah luar biasanya Yohanes Pembaptis. Ikat pinggangnya terbuat dari kulit, memakai jubah bulu unta, makanannya belalang, minumannya madu hutan, itu dia. Jadi sehingga banyak orang penasaran apa yang harus dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ternyata Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan bertobatlah, berikanlah dirimu untuk dibaptis. Jadi untuk adik-adik kami sekolah minggu, ayo kita belajar untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita seperti yang Inang bilang tadi. Kalau kamu selama ini tidak mengindahkan perintah atau nasihat orang tuamu, belajarlah untuk mendengarkan karena itu kehidupanmu. Selama ini kamu banyak berbohong, perhatikan mulai saat ini jangan lagi berbohong, harus jujur. Selama ini kamu malas-malasan, ya jangan lagi malas-malasan. Kalau kamu rajin berarti masa depanmu itu baik nanti, ya kan? Karena itu menyangkut masa depanmu. Kalau kamu rajin ke sekolah berarti kamu jadi anak yang pintar, anak yang berhikmat. Apalagi kalau kamu rajin nanti ke
ke sekolah minggu, beribadah, pastinya Tuhan menyukai itu. Kamu menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang disenangi dan disayangi oleh Tuhan. Pastinya firman Tuhan mengingatkan adik-adik sekolah minggu, jadilah anak yang baik, yang turut serta diutus oleh Tuhan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan untuk Tuhan melalui sikapmu, melalui kehidupanmu sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau masih mengingatkan kami supaya tetap berjalan di jalan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mau mendengarkan nasihat orang tua, yang mau Engkau utus Tuhan untuk menyediakan, menyiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan untuk Tuhan melalui sikap, perangai dan tingkah laku kami. Secara khusus Tuhan, semua anak-anak sekolah minggu Engkau berkati mereka untuk berangkat menyatakan firman-Mu melalui keluarga mereka masing-masing. Pada saat ini Engkau layakkan kami Tuhan menjadi pewaris kerajaan surga melalui keinginan kami, kemauan kami. Tuhan tuntun untuk hidup yang lebih baik lagi. Segala pekerjaan kami di sekolah ataupun di tempat lain, Engkau ajari kami Tuhan untuk selalu rajin, selalu termotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian juga orang tua kami dimanapun mereka berada, Kau berkati mereka, berikan murah rezeki, berikan kesehatan, panjang umur, supaya mereka Tuhan mampu mendidik anak-anak-Mu ke jalan yang Tuhan inginkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Karena kita mau mengumpulkan persembahan, diambil dulu persembahannya, diangkat dulu tinggi-tinggi tangan kanannya. Kita mau mengucapkan janji kita kepada Tuhan. 1, 2, 3, ya. Hupelehon ma pele aku, dang margabus au Tuhan. Kita mau bernyanyi dari buku nyanyian nomor 539 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nanti ayat yang kedua semua bangkit berdiri. Nantikan Kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Kesukaan yang ceria memenuhi hatiku, mendengarkan suara damai saat datang Tuhanku. Dengan suara sorak-sorak umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Adik-adik kami sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.